Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. بعد بارك الله فيكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Masail al-Jahiliyah li fadilati Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan masalah yang ke-7, yaitu berkenaan dengan al-istidlalu bima alaihi ahlul quwwati bi annahu huwal haqq. Berargumen, berdalil dengan pihak yang kuat bahwasannya itu adalah kebenaran. Maka sebelum kita masuk pada pembahasan masalah yang ke-7, perlunya kita sedikit mengulang kembali masalah yang ke-6, yaitu berkenaan dengan al-ihtijaju bima alaihi al-aqdamun duna nadharin ila mustanadihi. Itu di mana kebiasaan jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mereka berhujjah dengan perbuatan atau amalan generasi pendahulu mereka tanpa melihat sumber dasar dalil yang ada pada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Thaha ayat ke-51, qala fama balul qurunil aula. Maka berkata Fir'aun, beliau membanggakan kakek moyang beliau atau bapak-bapaknya dengan mengatakan, maka bagaimanakah keadaan umat yang terdahulu sebelum kami, kata beliau. Kemudian di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-24, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tidak pernah mendengar perihal ini atau ajaran ini dari bapak-bapak kami terdahulu. Maka telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, di mana kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu yaitu mereka bangga, merasa diri mereka itu berhujjah dengan amalan bapak-bapak mereka atau generasi pendahulu mereka. Jadi mereka tidak melihat dengan dalil, tidak melihat apakah hujjah yang dilakukan olehnya itu benar atau salah,
Yang penting apa? Kalau ada amalan yang dilakukan oleh pendahulu kami, maka itu adalah amalan yang harus kita ikuti, yang harus kita lestarikan sebagai generasi setelahnya. Ini kebiasaan jahiliyah. Perhatikan di sini, ada sebagian kita yang sampai sekarang ini berpenyakit sama seperti orang-orang jahiliyah. Jadi apa yang telah mereka yakini, apa yang telah mereka pahami selama ini, jadi nggak akan mungkin amalan pendahulu mereka itu kalau misalkan salah, nggak akan mungkin kata mereka. Ini sama dengan apa yang telah dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana Allah mengabadikan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-24 yang kita bacakan tadi. Allah berfirman, "Ma hadza illa basyarum mislukum yuridu an yatafaddala 'alaikum walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin." Jadi orang ini, kata pengikutnya Nabi Nuh ini, ya umatnya Nabi Nuh, orang ini tidak lain hanyalah apa? Manusia biasa. Ini umatnya Nabi Nuh banyak yang apa? Mengingkari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nuh ini tidak lain hanya seperti manusia biasa, sama seperti kami. Yuridu an yatafaddala 'alaikum, di mana Allah menghendaki Nuh derajatnya lebih tinggi di hadapan kalian. Walau sya'allahu, kalau seandainya Allah mampu, la anzala malaikatan, maka Allah akan turunkan apa? Malaikat lebih mulia lagi daripada Nuh. Ini berarti apa? Pembangkangan mereka, pengingkaran mereka terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka itu bukannya beriman terhadap apa yang telah disampaikan risalah oleh Nabi Nuh, tapi apa? Malah mereka mengingkarinya dengan menantang. Kalau seandainya Allah itu bisa mampu, maka turunkan pada kami apa? Malaikat. Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin, maka kami sungguh tidak pernah mendengar perihal ini dari pendahulu kami. Gak akan mungkin dong, kata mereka begitu. Gak akan mungkin Allah turunkan malaikat yang akan membawa kami kepada kebenaran. Mustahil, kata mereka. Ini hujahnya mereka, di mana mereka itu selalu berhujah dengan apa? Atasan mereka, yaitu pendahulu mereka, bapak-bapak mereka, guru-guru mereka yang ada pada mereka. Faqabalu da'wata Nabi Nuh alaihissalam bima alaihi aba'uhum, mereka menolaknya, mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat keras. Apa yang telah dibawa oleh siapa? Risalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kita ketahui apa? Nabi Nuh adalah apa? Nabi dan Rasul yang pertama, ya kan? Kemudian apa? Diingkari oleh mereka, annahu alal haq, bahwasannya pendahulu mereka, bapak-bapak mereka ini adalah yang benar. Adapun setelahnya ini orang-orang yang salah. Jadi ukuran kebenaran menurut mereka apa? Kalau dilakukan oleh nenek moyang kami, guru-guru kami, maka itu adalah benar. Wa anna ma jaa bihi Nuh batil, apa yang telah datang yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah suatu kebatilan. Li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum. Ini kuncinya, garis yang harus kita pahami, tolak ukurnya. Kenapa mereka menolak? Sebab illah mereka menolak yang telah dibawakan oleh Nabi Nuh apa? Karena yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam merupakan sesuatu yang menyelisihi bapak-bapak kami. Itu yang harus kita pahami di sini. Jadi kalau misalkan antum menyampaikan sesuatu risalah, sunnah, rasul misalnya, di hadapan sebagian dari saudara kita kaum muslimin di luar sana, atau di daerah sekitar antum, teman-teman antum, sahabat antum, kolega antum, yang tidak sesuai dengan antum, misalnya berbeda dengan antum secara zahirnya, kemudian antum katakan, kenapa antum masih seperti ini? Kenapa antum tidak berusaha untuk menjalankan sunnah Rasul? Bukankah antum cinta terhadap Rasul? Bukankah antum mengatakan saya adalah ahbabur Rasul, pecinta Rasul? Tapi kenapa secara zahirnya antum meninggalkan sunnah Rasul? Apa kata mereka? Wah, ini kan biasa. Ini ya biasa dilakukan oleh guru-guru kami, ya kan? Apa yang telah dilakukan oleh guru-guru kami, itulah yang kami kerjakan, yang kami amalkan. Baik. Barakallahu fikum. Begitu pula dengan siapa? Orang-orang kufar Quraisy. Allah abadikan di dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Shad ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Ma sami'na bihadza
fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar sama sekali perihal ini, di mana Muhammad telah memberikan kepada kami, menyampaikan kepada kami untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mustahil bagi kami bahwasanya nenek moyang kami itu tidak pernah itu beribadah kecuali kami beribadah dengan banyak Tuhan. Itu kata mereka. Bahkan di milah terakhir yang ada pada kami, kata mereka, ini tidak pernah kami dengar. Tidak lain illa ikhtilaq, sesuatu yang diadakan oleh Muhammad di sini. Itu ma sami'na bihadza, kami tidak pernah mengetahui tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita fahami di sini bahwasanya yang pertama kali yang menyebarkan beribadah kepada patung berhala di zamannya orang-orang jahiliyah Quraisy, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini beliau. Maka dikatakan oleh para ulama, kenapa pada zaman itu bukan dikatakan sebagai zaman fatrah? Karena sudah masuk kesyirikan di situ. Antum paham di sini? Jadi sudah masuk kesyirikan menyebar luas di Jazirah Arab. Karena sebab siapa? Karena sebabnya dia. Nanti akan dijelaskan oleh kita. Barakallahu fikum. Fahum wasafu ma ja'ah bi Rasul bi annahu kadzibun, di mana mereka mensifati apa yang telah datang dibawa oleh Rasul adalah sesuatu yang dusta, aneh, ajaib. Masa kita suruh nyembah satu Tuhan, yaitu Allah? Mustahil bagi kami. Bahkan agama terakhir yang kami anut ini, kata mereka, ini kami tidak pernah mendapatkan ajaran kami menyembah Tuhan yang esa. Mustahil, ajib bagi kami. Barakallahu fikum. Wa huwa ibadatul ausan, di mana kebiasaan mereka menyembah banyak Tuhan, patung-patung. Walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail. Tapi anehnya kalau ditanya, karena kalian berkata kalian mengembalikan kepada agama nenek moyang kalian, benar enggak? Itu pendahulu kalian. Kenapa kalian tidak mengembalikan kepada ajaran milah Ibrahim dan Ismail? Itu pertanyaan kita. Ya kan? Kenapa kalian itu sampai setelah Ibrahim dan Ismail baru itu dikatakan agama kami? Di atasnya mereka itu bukan dikatakan agama milahnya kami. Barakallahu fikum. Bal raja'u ila makana alaihi aba'uhum qariban. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Akan tetapi mereka mengembalikan apa yang ada pada mereka dari nenek moyang mereka yang dekat. Jadi bukan sampai ke atasnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, tapi di bawahnya dari mereka. Ini aneh bin ajaib. Kalau ditanya kenapa kalian menyembah berhala, yaitu nenek moyang kami menyembah berhala. Terus kita tanya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak menyembah berhala, kenapa kalian mengikuti pendahulu kalian yang di bawahnya Nabi Ibrahim? Apa kata mereka? Wah, mustahil, aneh bagi kami, ini tidak sampai kepada atasnya. Yaitu yang kami ikuti adalah ajaran yang dekat dengan kami. Antum paham nggak di sini? Yang dekat, nenek moyang yang dekat dengan kami, itulah ajaran yang pas bagi kami. Jadi kalau sudah sampai atas itu sudah bukan ajaran kami lagi. Itu ajaran yang mengisi ajaran nenek moyang kami. Begitu pula sekarang sama. Kalau antum perhatikan, di mana mereka kebanyakan dari kita orang-orang sufi mengikuti siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kan? Dan kita ketahui bahwasannya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang seorang Hambali, bermadzhab Hambali, ya, ahlu sunnati wal jamaah. Tapi dijadikan oleh mereka sebagai Syekh Sufi, syekhnya orang-orang sufi. Ini dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Jadi mereka mengakui, mengikrarkan bahwasannya Abdul Qadir Jailani adalah syekhnya, imamnya para sufi. Barakallahu fikum. Ini harus untuk paham di sini. Wa hum aba'uhum wa ajdaduhum fi Makkah min kuffari Quraisy
yang diinginkan oleh mereka apa? Bapak-bapak mereka, kakek-kakek moyang mereka, yaitu dari orang-orang kufar Quraisy. Yang akan kita jelaskan Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah telah menjelaskan dalam Sirah Mukhtasar Sirah An-Nabawiyah, yaitu yang pertama kali kata beliau yang menyebarkan dakwah menyembah berhala yaitu Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ini gembongnya orang-orang, salah satu orang yang menyebarkan apa? Menyembah berhala di Jazirah Arab. Sebabnya kenapa? Ketika itu beliau keluar ke kota Makkah, dari kota Makkah ke Syam untuk berdagang beliau. Ya, untuk berdagang. Kemudian ditemukan di kota Syam itu ada penduduk yang menyembah berhala. Apa kata beliau? Fara'ahum ya'buduna al-asnam, maka dia melihat kebiasaan adat orang Syam itu apa? Menyembah berhala, patung-patung yang disembah selain Allah. Wa awwalu sanaman yadkhulu Makkah wa huwa Hubal. Yang pertama kali kata Ibnu Hisham, patung yang masuk ke kota Makkah adalah Hubal. Itu yang pertama kali. Namanya Hubal. Yang diletakkan di mana? Di pinggiran kota Ka'bah, di pinggiran apa? Ka'bah. Jadi ini Ka'bah, kemudian diletakkan oleh siapa? Amr bin Luhai Al-Khuzai sepulang dari Syam. Dia minta, bayangkan antum, ya. Dia minta kepada penduduk Syam, dia bertanya, kenapa kalian ini menyembah berhala? Antum bisa bayangkan. Padahal dia tahu itu sebenarnya sesuatu yang menyimpang. Si Amr bin Luhai ini, dia bertanya kepada penduduk kota Syam. Apa kata penduduk kota Syam? Kami biasa meminta menjadikan mereka ini sebagai wasilah kepada Tuhan kami yang esa, kata mereka. Kemudian apa kata Amr bin Luhai? Udah kalau begitu saya minta satu patung Hubal akan saya bawa dan akan saya letakkan patung tersebut di daerah sekitar Ka'bah Al-Musharrafah. Maka itu adalah awal terjadi pertama kesyirikan di Jazirah Arab, dan para ulama mengatakan ini bantahan yang sangat telak orang-orang yang mengatakan bahwasannya ayah dan ibunya Nabi kita Muhammad SAW hidup pada zaman fatrah. Ya, antum harus pahami di sini karena Amr bin Luhai Al-Khuzai ini apa? Hidup sebelum ayah dan ibunya Rasul lahir. Antum paham di sini maksudnya? Berarti apa? Otomatis kesyirikan menyembah berhala, patung sudah ada kan? Ketika ayah dan ibunya Rasul sudah lahir. Nah ini Barakallahu. Maka muncullah hadis Rasul, abuka wa abi finnar, ya, bapakmu dan bapakku di neraka, kata Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Wa hadza sunnatul kuffar, maka ini adalah apa? Sunnahnya orang-orang kufar. Fa hadhihi sunnatul jahiliyah, maka ini adalah sunnahnya orang-orang jahiliyah, an yahtajju biman sabaqahum minal umam, yaitu mereka berhujjah dengan orang-orang yang terdahulu di atas mereka. Kemudian Syekh mengatakan wal wajibu 'alal uqala, maka wajib bagi orang-orang yang berakal an yanzuru ma'ar rasul, untuk melihat apa yang ada pada para rasul, wa yuqarinu bainahu wa baina ma 'alaihi aba'ahum, kemudian menyamakan antara ajaran yang ada pada nenek moyang kita dan ajaran yang ada pada Rasul, itu harus kita samakan. Kalau misalkan ajaran nenek moyang kita, misalnya pendahulu kita, ada ajaran yang baik, yang bagus, yang diajarkan, dilestarikan oleh misalkan Imam Bonjol misalnya, pendahulu kita, bagus. Misalnya dia mengajarkan apa? Tauhid. Karena dia belajar di mana? Di kota Mekah kan. Nah, kemudian dia sepulang ke Indonesia, dia mengajarkan mentauhidkan Allah misalkan, atau Wali Songo dan yang lainnya, yang mengajarkan tentang tauhid, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepada Allah, maka itu boleh kita ambil. Boleh kita apa? Menyeragamkan atau menyamakan antara apa? Kebiasaan apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita kepada ajaran Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Yattadih lahumul haq minal batil. Agar apa? Agar menjelaskan yang hak dari yang batil.
Amma iglaqul bab ala anfusihim, adapun menutup pintu dari mereka, yaqulun, mereka mengatakan apa? Ma naqbalu illa ma alaihi abaana. Kami enggak akan menerima pengajaran atau kami tidak akan menerima ilmu yang sampai kepada kami apa? Kecuali dari bapak-bapak kami. Jadi selain daripada nenek moyang kami, pendahulu kami, maka kami tidak akan menerimanya. Wala naqbal ma yukhalifuhu, dan kami akan tidak menerima sama sekali apa yang menyelisih dari mereka. Jadi kalau misalkan benar yang diajarkan oleh mereka, walaupun menurut di luar dari mereka itu salah, yang diambil adalah apa? Ajaran nenek moyang mereka, itu dari kebiasaan yang diajarkan oleh mereka. Itu namanya apa? Namanya ta'assub, fanatik, buta. Barakallahu fikum. Wal'an, kata Syekh, adapun sekarang ubadul kubur, para penyembah kubur, ini yang harus kita pahami. Idza nuhu an ibadatil kubur, jika mereka diperintahkan untuk meninggalkan beribadah pada kubur, apa kata mereka? Hadzal kubur, maka kuburan ini, kata mereka, alaihil baladul fulani, yaitu yang berada di negeri fulan, wa alaihil jama'atul fulani, dan jamaah fulaniyah, wa alaihi qurunul madad, dan waktu atau generasi yang terdahulu. Jadi kuburan ini adalah kuburan apa? Orang yang sudah lama, orang-orang yang soleh di antara kami, yaitu orang yang hidup di negeri di luar sana, di mana mereka adalah orang-orang yang kita agungkan, generasi terdahulu dari kita. Wa ashabul mawalid idzanuhu, dan orang-orang biasa suka melakukan ritual maulid Nabi, jika dilarang, apa kata mereka? Hadza, misalnya kita larang, ini adalah perbuatan yang baru dalam agama Islam. Kenapa kalian masih saja suka melakukan amalan ibadah maulid Nabi misalnya? Apa kata mereka? Kata Syekh, hadza syai'un ma'mul, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang diamalkan oleh guru kami sebelum kami. Itu jawaban yang ada pada mereka. Jadi mereka enggak peduli lagi mau itu benar, mau itu salah. Yang penting apa? Yang penting yang dilakukan oleh pendahulu kami, maka itulah yang benar. Dan ini adalah kebiasaan jahiliyah yang harus kita tinggalkan di sini. Begitu pula antum nanti misalnya. Antum nanti kalau ditanya, ya, misalnya ada salah satu amalan yang tidak ada pada generasi salaf misalnya. Contohnya apa? Contohnya demonstrasi. Ini contoh kecilnya aja. Demonstrasi atau misalnya aksi damai. Sepakat para ulama, ya, bahkan Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala mengatakan, aku telah bertanya lebih dari puluhan para masyayikh dan aku telah mendapatinya bahwasannya mereka mengharamkan muzaharah, ya, baik demonstrasi ataupun aksi damai. Bahkan ditegaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, aksi damai ini termasuk bukan perkara dari Islam, dan ini bisa menyebabkan seorang terjatuh kepada pemikiran khawarij. Barakallahu fikum. Tapi ketika kita tanya misalnya, kenapa kalian melakukan ini? Ya, bahkan mereka membantahnya, ini kan dibolehkan, ini guru-guru kami, ya, ini membolehkannya, ya. Bahkan ini tidak dilarang. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Mereka mengambil dari apa yang telah dijelaskan oleh guru-guru mereka. Barakallahu fikum. Begitu pula wa hakadha sufiyah, orang-orang sufi, kata Syekh, yaqulun, mereka mengatakan, ahwaluna takfi an ittiba'i rasul, yaitu keadaan kondisi kami cukup kami tidak mengikuti Rasul, kata mereka. Walana ahwaluna, dan bagi kami kondisi yang berbeda. Walana tisalu ma'allah, jadi kami itu langsung kepada Allah. Jadi enggak usah ngambil kepada Rasul. Ini ajaran yang dipahami oleh mereka. Wa na'khudhu 'anillahi mubasyarah, kami enggak butuh Rasul. Ini bagi orang-orang sufi. Yang antum harus pahami, di sini ada tingkatan sufi. Ada tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan ma'rifah.
orang-orang yang sudah tinggi tingkatannya, maka mereka itu nggak butuh Rasul. Ya, kalau masih tingkatan syariat kayak kita misalnya, ini kita wajib sholat, puasa, sedekah, kemudian syariat-syariat kita lakukan. Tapi kalau sudah tingkatan ma'rifah yang dekat kepada Allah, maka ini tidak wajib syariat bagi mereka. Hembusan nafasnya mereka itu sudah dikatakan apa? Sebagai ibadah bagi mereka. Bahkan ada sebagian dari mereka apa? Keyakinan dari mereka itu nggak sholat Jumat. Antum bisa bayangkan, ada kisah nyata ini, mereka nggak sholat Jumat. Dari kalangan pembesar mereka, tidak sholat Jumat mereka di kamar. Kemudian apa? Mereka mengatakan bahwasannya saya sudah sholat Jumat di Mekah misalnya. Kan aneh, ajaib ya. Antum paham nggak? Jadi dia di kamar, kemudian dia keluar kamar, dia mengatakan saya sudah sholat Jumat di Mekah. Nah, dari mana di Mekah dia di kamar? Kan aneh. Ini kan pokoknya kalau antum perhatikan ajaran-ajaran sufi ekstrim ya, gulatu sufi kata para masyayikh, para ulama, ini ajaran yang sangat keluar dari keislaman. Bahkan mereka mengatakan sholat itu tidak wajib bagi kami, puasa nggak wajib. Sesuatu yang halal boleh kami haramkan, sesuatu yang haram bisa kami halalkan. Kayak berzina, liwat, itu kalau sudah sampai derajat ma'rifah halal bagi kami. Khamar ya, dan sebagainya. Inilah. Tapi bagaimana kata mereka? Untuk mencapai derajat ma'rifah sulit kata mereka. Butuh tingkatan dan butuh apa? Pengamalan zikir-zikir yang diamalkan oleh mereka. Jadi mereka itu nggak butuh ajaran syariat Rasul. Langsung mereka ilmunya apa? Ilmu laduni kata mereka. Langsung dapat mimpi dari Allah, kemudian diamalkan oleh mereka. Apa sebab ilahnya mereka nggak mengikuti ajaran Rasul? Karena mereka mengatakan Rasul adalah apa? Manusia biasa, bisa mati. Jadi kami ini para wali kata mereka. Orang-orang yang sampai derajat ma'rifah ini para wali Allah, dan kami tidak akan pernah mati. Jadi orang yang tidak mati mengambil langsung pada siapa? Kepada Allah Rabb yang maha hidup. Itu ilahnya mereka. Baik, barakallahu fikum. Wa ahlu sunnah kata Syekh, ya'khuduna dinahum an amwat. Kemudian Syekh mengatakan ahlu sunnah, ya, ini orang-orang sufi mengatakan apa? Ahlu sunnah yang dibanggakan oleh kalian, yaitu mereka mengambil apa? Agama mereka dari orang yang mati, yaitu Muhammad. Ya'nuna rijalas sanad, yaitu mereka menunjuk kepada apa? Para perawi hadis, meriwayatkan hadis kepada Rasul, kepada para sahabat dan yang lainnya. Jadi mereka itu enggak nerima. Ya, amma nahnu fanakhudhu dinana 'anil hayyil ladzi la yamut. Adapun kami yang sudah sampai derajat ma'rifah, kami mengambil agama kami itu kepada Rabb yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Yaqulun, maka mereka mengatakan, ini syubhatnya mereka. Ar-rusul innama yahtajuhum al-awam. Para rasul, para nabi ini dibutuhkan bagi orang awam saja, yang masih derajatnya apa? Syariat. Kayak kita ini kata mereka. Itu kalau orang-orang syariat ini wajib sholat, puasa, haji, sedekah dan yang lainnya. Ini orang-orang awam. Ammal khawas, adapun tingkatan-tingkatan khusus yang sudah sampai derajat ma'rifah, fahaulai laisu bihajatin ila rusul. Maka mereka tidak wajib mengambil ilmu dari Rasul, li'annahum wasalu ila Allah, karena mereka telah sampai derajatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa arafu lillahi haqqan taman. Mereka mengetahui Allah dengan pengetahuan yang sangat sempurna. Jadi mereka bisa berbicara dengan Allah, mereka bisa mendengar Allah dan sebagainya. Ini yang telah diajarkan oleh bapak-bapak mereka dan diamalkan oleh mereka dari ajaran orang-orang sufi ekstrim. Wa hakadza lahumus syaitan. Begitu pula yang telah dibisikkan oleh syaitan kepada mereka, yaqul anna ashabat turuq la yahtajuna lirusul. Orang-orang thariqah yang antum mungkin pernah dengar, thariqah Nasakhbandiyah,
Tijaniyah, apalagi dan sebagainya. Itu kalau udah zikir nggak sholat mereka. Kalau sudah sampai tingkatan ma'rifah mereka nggak sholat, tidak puasa. Halal bagi mereka apa? Zina. Yang diharamkan oleh Allah halal bagi mereka, yang haram bisa halal bagi mereka, dan mereka bisa menghalalkan dan mengharamkan terserah apa yang mereka inginkan. Li'annahum yakhudun 'anillahi mubasyarah wa hadza min dinil jahiliyah wal waqi' katsiratun min hadzal naw. Dan ini termasuk daripada agama ajaran jahiliyah yang waqi' terdapat di sebagian dari kalangan kaum muslimin. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan yang ketujuh. Masalah yang ketujuh, al-istidlalu bima alaihi ahlul quwwati bi annahu wal haq. Mereka berargumen dengan pihak yang kuat bahwasanya itu adalah kebenaran. Ini hujahnya mereka. Di mana mereka mengatakan al-istidlalu biqaumin u'tu quyan fil afhami wal a'mal. Mereka berdalil, berargumen dengan suatu kaum yang diberikan kekuatan dan pemahaman yang tinggi dan perbuatan yang sangat bagus, wa fil mulki wal mali wal jah, yaitu di dalam kekuasaan, amalan dan kehormatan. Jadi apa? Hujahnya mereka apa? Yang ketujuh ini, masalah yang ketujuh, mereka berhujah dengan orang-orang kuat, orang-orang yang diberi banyak kekuasaan, banyak harta, kehormatan, pemahaman, kecerdasan, amalan, perbuatan, itu yang dijadikan hujah bagi mereka. Allah membantahnya mereka. Faraddallahu dzalika biqaulihi ta'ala, maka Allah membantah mereka dengan berfirman, Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat ke-26, walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi, maka sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Jadi Allah membantahnya. Kami telah memberikan suatu kaum yang kami lebihkan, kata Allah, dari kaum-kaum yang sebelum ada padamu. Jadi Allah lebihkan suatu kaum sebelummu dan Allah teguhkan kedudukan mereka. Tapi apa? Hakikatnya mereka apa? Kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan hujahnya kita. Orang-orang kuat dari kaum Ad, Samud yang kita ketahui dari sirah-sirah pelajaran itu, bagaimana kuatnya orang-orang Ad itu, kaumnya Ad ya, kemudian dan yang lainnya. Dan dalam firman yang lain Allah berfirman meneguhkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 89, Allah berfirman, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Maka sebelum mereka disalahkan kepada mereka seorang rasul, maka mereka biasa memohon kepada Allah dengan kedatangan para nabi. Ini kebiasaan mereka, orang-orang terdahulu. Maka setelah diutus nabi kepada mereka apa? Dan mereka telah mengetahuinya, kafaru bihi, maka mereka mengingkari kedatangan para rasul dan para nabi yang ada pada mereka. Jadi bagaimana ini? Jadi sebelum diutusnya nabi dan rasul, mereka minta kepada Allah untuk kemenangan. Ya, terjadi apa? Peperangan di antara mereka. Tapi setelah diutus apa? Mereka mengingkarinya dengan kedatangan nabi dan rasul yang bukan dari kalangan mereka. Itu hujah yang mematahkan orang-orang yang berhujah dengan orang-orang kuat, orang-orang cerdas, orang-orang yang banyak amalan tapi menyelisih sunnah rasul, kemudian orang-orang yang diberikan kekuasaan, harta banyak dan kehormatan. Barakallahu. Kemudian dalil yang ketiga yang dinukilkan oleh Imam Muhammad At-Tamimi, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahui Nabi kita Muhammad sebagai apa? Sebagai utusan Allah, sebagaimana mereka telah mengenal anak-anak mereka. Jadi mereka faham, kenal yang diutus oleh Allah itu Muhammad bin Abdullah. Tapi apa? Karena sebab bukan dari Bani Israel, maka mereka menolaknya. Ini sebab ilahnya mereka. Jadi kesombongan yang ada pada mereka, ya, yang mereka itu menginginkan nabi dan rasul itu dari
kaumnya mereka, orang-orang kuat, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang pintar. Bani Israil itu orang yang pintar itu, bukan orang-orang yang bodoh. Tapi apa? Mereka membantah, menolak, mengingkari bahwasannya Rasulullah itu dari apa? Bani Ismail, bukan dari Bani Israil. Barakallahu fikum. Kemudian berkata Syekh Shalih Fauzan, annahum yastadiluna anna ma kana alaihi al-aqwiya minan nas wa ashabil jah wa ashabil zaka wa annahu al-haq. Mereka berdalil bahwasannya apa yang ada pada orang-orang yang kuat dari manusia, kemudian orang-orang yang Allah berikan kehormatan, kecerdasan, kekayaan, maka dialah yang benar. Jadi barometer mereka dalam memutuskan kebenaran itu apa? Kalau dilihat orang yang kuat, orang yang terpandang, orang yang terhormat, orang yang Allah berikan kekuasaan, maka itu adalah yang benar. Fahadha huwa dhabit indahum lima'rifatil haq. Dan ini adalah kaidah dari mereka untuk mengetahui kebenaran. Kira-kira ada nggak di kita ini orang Islam? Ada nggak? Pokoknya kalau dilihat sama mereka itu umat Islam kita sama. Kalau dilihat orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya uang, itu katanya kayaknya itu bener aja. Ya. Hormatnya kita minta ampun sama orang-orang kaya. Antum pernah merasa nggak kayak gitu? Pernah nggak kira-kira? Begitu antum takzimnya sama orang kaya. Paham kan? Orang yang punya duit. Tapi hakikatnya dia apa? Melisih sunnah Rasul misalnya. Dia yang paling banyak menyumbang, ya. Kemudian dia yang paling banyak membantu dakwah misalnya, tapi dakwahnya itu dakwah yang menyelisih sunnah. Kira-kira antum bisa nggak membantah dia? Orang kaya, orang yang Allah berikan kehormatan, kemuliaan, kekuasaan, bisa nggak antum bantah? Nggak mungkin kan? Bahkan orang-orang awam mengatakan, wah ini yang benar nih. Ya, dia bisa apa? Menggelontorkan ratusan juta uang untuk di jalan Allah misalnya. Tapi hakikat dakwahnya itu dakwah yang batil, dakwah yang menyesatkan kaum muslimin. Maka dikatakan oleh Syekh, jadi kaidah yang seperti ini adalah kaidah sama dengan orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah terdahulu. Di mana mereka memandang orang yang di atas kebenaran adalah siapa? Annahum yanzuruna finnas, mereka melihat pada manusia, famakana alaihi ahlul quwwati wal mali wat taraf wal jah i'tabaruhu wal haq. Itu kaidahnya mereka. Di mana orang yang kuat, orang yang punya harta, orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, bahwasannya mereka adalah orang yang benar di atas kebenaran. Wa makana alaihi du'afa wal fuqara ya'tabirunahu batilan. Adapun orang yang du'afa, orang yang hina, orang yang fakir, ini dikatakan orang yang di atas kebatilan. Antum paham gak di sini? Ya orang miskin yang ngikutin dia nih, misalnya pengajiannya yang diikuti oleh Ustadz Fulan misalnya, yang ikut itu orang-orang miskin, orang-orang kismin, ya kan, orang-orang yang lemah. Tapi yang satu lagi yang diikuti oleh Ustadz Fulan orang-orang kaya, atasan, ya orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya kedudukan. Maka orang memandang lebih mana yang benar menurut pandangan orang-orang awam? Kira-kira menurut antum? Apa? Yang kaya. Berarti yang B kan? Ini sudah menjadi sudah waki bagi kita. Udah nggak bisa ditutupi lagi oleh kita. Ya, jadi Ustadz Alan, misalnya Ustadz Fulan, yang dimana dia mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari agama Allah, kemudian diikuti oleh orang-orang yang berduit misalnya, atau orang-orang yang memiliki harta kedudukan, maka itu adalah yang benar menurut mereka. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekh termasuk dari kebiasaan jahiliyah yang harus kita hilangkan yang ada pada kaum muslimin. Karena akan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Fa inna Allah azza wa jalla akhbara 'anil umamis sabiqah al-kafirah annaha kanat ala quwwatin, di mana Allah mengkhabarkan umat-umat terdahulu orang-orang kafir mereka di atas kekuatan. Wa annaha kanat ala sarwatin, mereka di atas kemewahan.
Wa fi ayatin katsirah kata Syekh. Banyak ayat yang menjelaskan apa? Orang yang kaya, orang yang di atas kemewahan itu orang yang sesat. Banyak dijelaskan oleh Allah. Wa annahum alu jahil. Mereka adalah orang apa? Terhormat. Wa indahum zaka. Mereka adalah orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Wa afhamin, orang-orang yang pemahaman tinggi. Walakin ma nafa'ahum dzalik. Akan tapi apa? Allah tidak memberikan manfaat sama sekali pada mereka. Bal kanu 'alal batil. Bahkan mereka apa? Di atas kebatilan. Allah membantah mereka dengan firman Allah Al-Qur'an surat Maryam ayat ke-73 di mana Allah berfirman wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina kafaru lil ladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Dan ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat kami kata Allah bayyinatin, yaitu ayat yang sangat jelas, yaitu firman Allah yang sangat jelas, qala alladzina kafaru, maka berkatalah orang-orang kafir di antara mereka, lil ladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqama, kepada orang-orang beriman. Jadi orang-orang kafir mengatakan pada siapa? Orang-orang beriman, ayyul fariqaini khairum maqama, siapakah dua golongan yang lebih baik kedudukannya? Apakah orang kafir atau orang beriman? Wa ahsanu nadiya, dan orang yang paling tinggi pertemuannya. Jadi mereka apa? Meremehkan orang-orang beriman. Yang mengikuti Rasul siapa? Kebanyakan para sahabat. Orang-orang lemah kan? Para sahabat kayak misalkan Bilal bin Rabah, budak. Kata mereka apa? Lihat loh, yang ngikutin Rasul, yang ngikutin Muhammad para budak, orang-orang yang nggak punya kekuasaan dan sebagainya. Jadi mereka menghina. Kata mereka apa? Kalau seandainya agama yang dibawa oleh Muhammad itu benar, maka pasti yang mengikuti Muhammad itu siapa? Orang-orang kaya. Tapi buktinya siapa? Yang mengikuti Muhammad adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina. Dilihat oleh mereka apa? Kata mereka apa? Siapakah kedudukan yang lebih baik bagi orang beriman atau orang kafir? Dan tempat pertemuan yang paling indah, paling tinggi, yaitu adalah orang-orang kafir, kata mereka. Barakallahu. Kemudian Allah membantah mereka. Faqala Allah ta'ala raddan alaihim, Allah membantah mereka di dalam Quran surat Maryam ayat ke-74, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wariyan. Dan berapa banyak, kata Allah, kami binasakan kaum sebelum mereka, yaitu dari suatu kaum di negeri, hum ahsanu asasan, yang dimana mereka apa? Kaum yang paling indah, paling bagus alat rumah tangganya mereka, wariyan, dan paling indah dipandang mata. Jadi apa? Berapa banyak, kata Allah, orang yang dianggap tinggi, orang yang dianggap kuat, orang yang dianggap punya kekuasaan, punya harta, kehormatan, kedudukan oleh manusia, Allah hancurkan, Allah binasakan sebinasa-binasanya bagi mereka. Jadi di mata Allah itu apa? Jadi intinya apa? Intinya orang kaya miskin itu nggak ada apa-apa di hadapan Allah. Yang jelas kalau orang miskin dia mengikuti Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang yang benar. Hatta walaupun orang kaya sekalipun, kalau dia melisi Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang tersesat, terhina di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian bantahan yang selanjutnya dalam Quran surat Fatir ayat ke-44, Allah berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah. Tidakkah mereka berjalan melihat di muka bumi ini, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, maka mereka akan melihat sebab dampak akibat yang Allah hancurkan bagi mereka dari kaum sebelum mereka. Wa kanu ashadda minhum quwwah, yaitu mereka apa? Orang-orang yang lebih kuat dari yang mereka perhatikan itu. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa melemahkan Allah sama sekali. Fis samawati wala fil ard, baik di langit maupun di dunia Allah
innahu kana aliman qadira. Dialah Allah Rabb yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Taib. Di sini Allah menantang orang-orang yang mengatakan orang yang di atas kebenaran adalah orang yang kuat, orang-orang yang punya harta. Maka Allah tantang, coba kalian berjalan di muka bumi ini. Karena akan melihat apa? Dari bekas peninggalan kaum Ad, kaum Samud, gimana untuk melihat? Ya kan? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti nyata. Sampai sekarang masih ada kalau antum lihat. Ya, bekas peninggalan kaum Ad dan kaum Samud. Itu masih ada sampai sekarang. Allah biarkan untuk menjadi apa? Pelajaran. Karena Allah sendiri mengatakan apa? Awalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini, fayanzuru kaifa kana aqibatul lil ladzina min qablihim, agar mereka melihat bagaimana dampak akibat yang disebabkan oleh mereka, yaitu kaum sebelum mereka yang Allah hancurkan. Itu orang-orang yang kuat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pemahaman yang tinggi, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar sekali. Baik. Kemudian dalam firman yang lain, Allah berfirman dalam Quran surat Qaf ayat ke-36, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batasha, dan berapakah banyak dari kaum yang kami binasakan sebelum mereka, kata Allah, asyaddu minhum batasha, di mana mereka adalah orang yang lebih kuat kekuatannya dari apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi banyak dalil hujah yang mematahkan apa? Orang yang kuat, orang yang tinggi, orang yang memiliki kekuasaan itu enggak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pengaruhnya. Ya. Ini harus kita pahami. Jadi bagaimana kesimpulan yang antum bisa ambil dari berapa dalil Al-Qur'an yang kita bacakan tadi? Apa kesimpulannya? Apa yang antum bisa ambil dari pelajaran ini? Jangan antum merendahkan diri antum di hadapan orang kaya. Kalau misalkan dia menelisih Al-Quran dan Sunnah Rasul, antum paham di sini maksudnya? Karena banyak di antara kita, kalau ada orang kaya atasan kita, ya, ataupun siapalah orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki kehormatan, harta, itu kita merasa apa? Rendah diri kita, merasa hina di hadapan mereka. Wah, ana gak enak nih kalau ngomong sama dia. Kenapa? Wah, dia atasan aneh. Kemudian dia memerintahkan untuk mengucapkan selamat Natal misalkan, atau memerintahkan ayo kumpul-kumpul kita adakan acara-acara apa kesyirikan misalnya. Ayo kita cari keberkahan, kata mereka gitu misalnya. Di hari-hari tertentu ya kita ngumpul di pantai utara misalkan, kita potong, kita sembahkan pada orang yang kita muliakan dari orang-orang soleh di antara kita misalkan. Kemudian ayo semua wajib bagi kalian ikut undangan. Kira-kira antum mau ikut nggak? Kalau diwajibkan oleh atasan antum misalnya, antum bisa diturunkan antum misalnya, bagaimana? Ya, gimana antum? Kan ini kan suatu hal yang polemik bagi kita kan. Itu rata-rata orang-orang yang punya kekuasaan itu yang ngomong gitu seenaknya. Itu sudah terjadi dari orang-orang terdahulu. Orang-orang musyrikin terdahulu juga gitu sama, nggak ada bedanya. Jadi yang ngomong itu orang-orang kaya, orang-orang yang punya kekuasaan. Orang-orang yang biasa-biasa aja itu nggak banyak omong. Sama dengan sekarang ini kan, orang-orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, punya kehormatan, kemudian kemuliaan dipandang manusia, itu yang paling banyak bersuara. Tapi apa kata Allah? Allah bantah mereka. Justru orang-orang yang lebih kuat dari kalian, yang kalian banggakan, itu sudah Allah binasakan semuanya. Sebina-binasanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah benar-benar menantang mereka, kalau kalian tidak percaya orang-orang kuat di antara kalian sebelum kalian bisa berkeliling dunia, kata Allah. Keluar dunia kalian akan melihat bagaimana dampak akibat yang disebabkan oleh orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Barakallahu. Wa hadhil ayat wa amsaluha tadullu ala anna al-ibrata laysat bil quwwati wal mal, kata Syekh. Dan ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasannya ibrah yang bisa kita ambil
didapat bukan dengan apa? Kebenaran itu bukan barometernya apa? Kekuatan dan harta. Idza kana ahlu dzalika dhalal, apabila orang yang kuat, orang yang punya banyak uang itu orang yang sesat, fa inna hadhil quwwah wa hadzal mal was-sara' la yanfa'uhum. Kekuatan, harta, kemuliaan ini enggak ada manfaatnya bagi mereka. Sekali lagi Anda tekankan sama antum, jangan antum merendah sama orang kaya yang di atas kesesatan. Jangan. Apalagi orang kufar, orang kafir. Nanti kalau antum buka di dalam kitab pembatal keislaman, di mana antum cinta kepada orang-orang kafir melebihi kecintaan kepada orang-orang muslim, ini bisa masuk kepada kategori murtadun mukhrijun minal millah. Ya. Kecintaan kepada orang-orang kafir ini gak boleh kita jadikan dia sebagai apa? Teman, sahabat kita, teman curhat kita, teman dekat kita, gak boleh. Yang mencintai aja kita gak boleh. Atasan kita yang orang kafir kita cintai gak boleh. Karena ini termasuk dari apa? Pembatal keislaman yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Pembatal keislaman yang ke-9. Barakallahu fikum. Apalagi kalau cuma sekedar hanya apa? Ya, takut dan sebagainya. Fabayyana subhanahu wa ta'ala annahu yu'til kuffar min ajli istidrajihim, dan Allah jelaskan orang-orang kufar, orang-orang yang Allah berikan kekayaan, kemuliaan itu apa? Sejatinya istidraj buat mereka. Ada tahu istidraj kan? Tahu istidraj kan? Istidraj tahu kan antum? Tahu enggak? Jadi Allah biarkan mereka di atas kekayaan, bergelimang harta, kemewahan. Nggak usah iri antum sama orang atasan antum yang punya mobil banyak misalnya, ya, punya rumah banyak, istrinya banyak, keliling dunia dan sebagainya. Nggak usah iri, itu istidraj. Kalau dia muslim lebih parah lagi dia. Ada nggak orang muslim kayak gitu? Kira-kira ada orang muslim yang dia nggak pernah sholat sama sekali, tapi rumahnya banyak. Wah, enaknya jadi dia ya. Kenapa? Wah, rumahnya banyak banget Ustaz. Ada 3, ya kan? Bisnisnya di mana-mana. Kemudian istrinya itu cantik-cantik Ustaz. Anda pengen kayak dia. La haula wa quwwata illa billah. Ngapain antum apa? Iri sama mereka. Yang dibolehkan iri itu tuh hanya 2 pada siapa saja. Ada yang tahu enggak antum? Boleh kita ghibthah iri kepada 2 orang, siapa aja? Yang pertama kepada orang yang alim, yang mereka menyampaikan ilmunya kepada manusia, itu boleh kita iri. Kalau seandainya saya seperti Ustadz Yazid misalnya, saya bisa menyebarkan dakwah di tempat saya kerja, kira-kira mungkin nggak antum? Antum kayak Ustadz Yazid tiba-tiba antum kerja di sini, kayaknya nggak mungkin ya. Antum apa sibuk dakwah kan? Ini ada kisah nih. Anda punya murid, ini kisah nyata ini. Anda punya murid Anda. Dia kerja di bagian QC di Mitsubishi, QC di Mitsubishi, ya. Dia belajar sama anak sekitar 1 tahun, 2 tahunan lah. Dia belajar nahu, setahun lebih lah dia belajar. Kemudian setelah itu dia putuskan, Ustaz, anak mau hijrah ke Yaman Ustaz, anak mau belajar kayak antum dulu di Yaman. Antum serius? Antum tinggalkan kerjaan antum? Mana bilang? Iya Ustaz, antum kan sudah gajinya udah Masya Allah QC kan, lumayan kan, ya kan? Antum tinggalkan itu demi antum buat jadi Ustaz. Jadi Ustaz itu kalau masih awal-awal tuh miskin loh katanya gitu, susah jadi Ustaz itu. Gak apa-apa Ustaz, bismillah ana tawakal ala Ustaz. Antum tinggalkan istri dan anak antum. Iya Ustaz, ana tinggalkan. Kemudian anda carikan donatur, ya, yang mau berangkatkan dia. Alhamdulillah dapat. Dia berangkat, pergi dia ke markas muridnya Syekh Mukbil, salah satu markas di sana tempat kita belajar dulu di Dole. Dia belajar 2 tahun. Antum bisa bayangkan, belajar 2 tahun, alhamdulillah dia sudah hafal Quran. Kemudian dia menguasai beberapa kitab para ulama. Sekarang udah pulang, ditinggalkan itu dunianya. Masya Allah. Antum sanggup nggak kira-kira? Belum ya, ya kan? Belum bisa antum kan? Antum bisa bayangkan. Istri anaknya ditinggalkan selama 2 tahun dia belajar.
nggak pulang-pulang dari Yaman, ya nggak 2 tahun dia nggak pulang-pulang dari Yaman. Sekarang dia ngabdi dulu di salah satu mahat, ya. Tapi dia enak gitu katanya, Ustaz, masya Allah Ustaz, selama belajar agama dengan para masyayikh beda Ustaz katanya. Gimana bedanya? Langsung jadi yang tadinya ana itu sedikit kurang paham tentang bahasa Arab, setelah bergaul dengan mereka langsung dengan orang-orang di sana itu kayak langsung meresap. Beda sama belajar sama ustadz katanya. Tahu kan kayak para ustadz kan, kita misalkan antum duduk nih belajar sama para ustadz, beda dengan para masyayikh seperti itu. Antum pernah kan hadir ke kajian masyayikh kan ya? Kemarin ikut. kemarin tuh ikut nggak di Cilengsi Al Barkah? Nggak ikut ya? Ya belum pernah, sibuk ya, nggak apa-apa. Uzur buat antum. Ya. Jadi beda, kata dia beda. Karena kalau masyayikh itu katanya dia langsung ke hati, beda sama ustadz. Karena emang ilmunya kan berbeda ya. Halul ilmi kan. Jadi langsung ke hati. Dan orang yang Allah berikan apa? Kelebihan itu dia bisa mengetahui. Dia bisa tahu ini si fulan dari melihatnya saja. Ini yang dikatakan sebagai karomah. Karomah kata dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya, itu kalau antum ingin menjadi orang-orang wali Allah, ya, itu syaratnya cuma 2 saja. Apa kata Syekh? Antum beriman kullu mu'minin taqiyyin, orang yang beriman dan bertakwa. Itu. Walaysa nabiyyin, walaysa binabiyyin, dan bukan nabi. Itu karomah. Bagaimana syaratnya? Ada 2 kata Syekhul Islam. Ada orang-orang yang para wali Allah itu yang dia beramal dengan perbuatan amalan-amalan diwajibkan oleh Allah, kemudian dia tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ini orang-orang yang lebih utama, yang dekat kepada Allah. Ini yang pertama, wali Allah. Yang kedua, dia cukupkan dengan amalan-amalan yang wajib. Tapi dia tidak sampai berlebihan beramal amalan yang sunnah. Tapi dia meninggalkan apa? Sesuatu yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala. Ini wali Allah yang kedua. Anda paham enggak di sini maksudnya? Jadi ada 2 wali Allah di sini. Orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah wali Allah yang dia menjalankan yang wajib, kemudian ditambah dengan yang sunnah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Ini yang paling tinggi derajatnya, wali Allah. Yang kedua, orang yang dia mencukupkan dengan wajib saja. Paham enggak? Dia menjaga haknya Allah, mentauhidkan Allah. Dia berusaha untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Terkadang dia terjatuh pada yang diharamkan oleh Allah, tapi dia berusaha untuk apa? Meninggalkan diharamkan oleh Allah. Dia mencukupkan yang wajib. Misalnya dia sholat qiyamul lail cuman bisa apa? Sholat witir saja misalnya. Sholat witir, kemudian sholat maghrib ba'diyah maghrib, kemudian apa? Qobliyah subuh, itu aja misalnya. Yang diwajibkan oleh Allah, misalkan sholat 5 waktu dia jalankan, ya, sholat berjamaah dan sebagainya, puasa. Tapi selain Kamis dia enggak. Itu yang kedua, derajat orang-orang yang kedua, makom yang kedua. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu bisa kita semua. Makanya apa kata Rasul dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, maka jika sudah sampai derajat kepada wali, ketika mereka melihat, maka mereka melihat seperti apa? Ketika mereka melihat seperti penglihatannya apa yang ada padaku, kata apa dijelaskan dalam hadis tersebut, ya. Kemudian mereka menggenggam seperti apa? Genggaman yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti bimbingan dari Allah. Jadi genggaman mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, langkah kaki mereka itu semuanya Allah yang menggiring yang ada pada mereka. Barakallahu ya. Ana hadisnya lupa itu, hadisnya panjang sekali itu. Itu dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-11. Barakallahu ya. Jadi intinya itu, kalau kita mau jadi para wali Allah, maka boleh, bisa semuanya orang-orang yang beriman dan bertakwa, walaysa nabiyyin, walaysa binabiyyin, dan bukan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang, ya. Sedikit kita ulang pada bab yang masalah yang ke-7. Insyaallah kalau ada pertanyaan silakan. Wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan silakan.
Antum paham insyaallah ya? Paham ya? Jadi secara garis besar paham insyaallah ya? Masalah yang ke-6 dan ke-7, ya kan? Ya silakan. Ya. Bawaannya. Barakallahu fikum. Ya. Dalam hadis yang sahih, ini dalam mengingkari kemungkaran ya. Dalam ingkarul mungkar, dalam hadis yang sahih yang tertuliskan oleh Muslim rahimahullah taala, bahwasanya Rasul yang mulia bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughirhu biyadihi." Barang siapa yang dia melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan apa? Dengan tangannya. Itu pertama. Ini martabat yang pertama yang paling tinggi. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia enggak sanggup, maka dia turun ke bawah. Derajat yang kedua, martabat yang kedua itu apa? Dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia enggak sanggup, maka dia turun yang ketiga, yaitu dengan hatinya. Antum kan bisa lihat sendiri. Antum kan bisa tahu posisi antum di sini. Ustaz, Anda kan cuma di sini cuma apa? Cuma orang bawah Ustaz ya. Produksi ya, misalkan atasan Anda nyuruh Anda untuk apa? Nyuruh kita semua satu tim untuk ikut ke diskotik misalnya, minum-minum ke bar. Tapi Anda nggak mau, saat Anda mengingkarinya, Anda biarin nggak dapat gaji misalnya sebulan, hanya untuk mengingkari apa yang dilakukan oleh atasan Anda. Tapi Anda nggak berani Anda Ustaz apa? Dengan mengingkari kemungkaran dengan tangan. Apakah itu termasuk Anda bermaksiat, berdosa? Anda mengingkari dalam hati Anda. Kalau antum sanggupnya dengan hati antum takut dipecat, ya kan? Malah mudaratnya lebih besar. Antum nggak kerja, ya kan? Antum dari mana nanti penghasilan istri antum, anak antum dan sebagainya? Maka itu dibolehkan, itu dilihat dari maslahat dan mafsadat yang dihadapi oleh kita nanti. Kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang bisa menilai apakah antum kalau mencegah dengan lisan antum itu bisa berbahaya, bisa dikeluarkan atau SP, maka antum cukup dengan hati antum. Baik. Allahu taala ala wa baru fikum. Azan dulu gimana, belum azan ya? Hah? Di sini udah azan. Udah masuk ya. Di sini udah azan. Baik. Cukup ya, kita cukupkan pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan pada kita, mensabatkan kita di atas sunnah. Wa nal siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.